Hai semua, aku Dwi Retno, peserta Youth Camp for Future Leader on Environment 2021. Kali ini aku berkesempatan untuk belajar di daerah Jawa Barat, khususnya daerah Bogor dan juga Sukabumi. Nah, di sini aku bakal ngebahas terkait ekosistem, sumber daya alam, dan juga konservasi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan sumber daya alam, segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di masa sekarang ini, banyak loh ekosistem yang tidak seimbang atau rusak dan sumber daya alam yang hampir punah atau bahkan yang sudah punah. Hal itu dapat disebabkan oleh faktor alam itu sendiri atau faktor dari manusia. Nah, hal ini menyebabkan kekhawatiran karena kalau tidak segera dilakukan konservasi, maka dapat berdampak pada seluruh makhluk hidup, terutama manusia. Maka dari itu, konservasi berarti upaya untuk memelihara, menjaga, atau melestarikan apa yang kita punya dan menggunakannya secara bijaksana. Konservasi itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konservasi in situ dan juga ex situ. Nah, konservasi in situ ini mencakup kawasan suaka alam, cagar alam dan suaka marga satwa, dan kawasan pelestarian alam, seperti taman nasional, taman hutan raya, dan juga taman wisata alam. Sedangkan konservasi ex situ merupakan kegiatan konservasi flora ataupun fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ex situ ini dilakukan oleh lembaga konservasi seperti kebun raya, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa. Nah, kali ini aku berkesempatan langsung untuk datang ke Taman Safari Bogor. Konservasi ini perlu dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia maupun komponen ekosistem lainnya. Karena itu, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau hukum-hukum mengenai konservasi. Contoh hukum yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada pasal 5 berisi cara melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengawetan, dan juga pemanfaatan secara lestari. Nah, pada perlindungan ini, perlindungan sistem penyangga kehidupan yang dilakukan dengan melindungi wilayah tertentu sebagai tempat yang dilindungi seperti cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, dan sebagainya. Dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilakukan dengan membiarkan semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami habitatnya, menjaga dan mengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa untuk mencegah kepunahan. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam, namun memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa secara bijaksana. Adapun jenis-jenis satwa yang dilindungi, yaitu jenis mamalia, jenis reptil, dan juga jenis aves. Nah, jenis mamalia ini ada kukang, binturong, kucing hutan, terenggiling, siamang, lutung, owa, dan juga orangutan. Sedangkan jenis reptil ini ada buaya, penyu, labi-labi, dan ular. Dan jenis aves itu ada elang, rangkong, kakatua, cendrawasih, raja udang, dan jalak. Dan masih banyak lagi dong yang lainnya. Tentunya kegiatan konservasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi kita sebagai manusia yang ikut memanfaatkan ekosistem dan juga sumber daya alam. Semoga kita semua dapat berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup. Seperti pada tulisan di buku ini, bahwa mengurus hutan itu sebenarnya bukan saja mengurus perpohonan atau habitat satwa liar, tetapi pada dasarnya langsung dengan manusia atau masyarakatnya yang tentu akan lebih rumit daripada sekedar tentang perpohonan. Wiranto 2018.